Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Hendrianto. Saya Dr. Lia. Saya Enda Nursoyana. Ketemu lagi dengan Inyong wong warga Banjarnegara di acara Pokjaluh Duwe Podcast. Boom. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Mbak Enda. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Dokter sama Mbak Endah nih, sedikit saya mau mengedukasi kepada warga masyarakat Indonesia atau Banjarnegara atau khususnya di Kecamatan Pandanarum perihal tentang program stunting yang ada di Banjarnegara. Dan itu kan sudah menjadi mainstreamnya program nasional bahwa stunting ini memang ada gerakan untuk penurunan di angka stunting, dan ini menjadi tanggung jawab bersama baik di pusat maupun di daerah, dan semua lintas sektoral juga mendukungnya, baik di Kementerian Kesehatan maupun di Kementerian Agama. Menurut Bu Dokter dan Mbak Endah nih, apa sih istilah stunting? Karena istilah stunting itu menurut warga secara awam atau warga yang mungkin pinggiran atau mungkin warga yang masih di desa-desa itu kadang-kadang belum memahami itu makna stunting itu sendiri. Menurut Bu Dokter bagaimana? Menurut Mbak Endah juga bagaimana? Silahkan. Ya, terima kasih Pak sebelumnya. Kalau menurut secara catatan medis ya Pak, kalau untuk stunting sendiri, stunting itu bukan suatu penyakit. Jadi kalau stunting itu adalah suatu kondisi di mana adanya suatu gagal pertumbuhan. Gagal pertumbuhan yang menyebabkan tidak seimbangnya antara berat badan dengan tinggi badan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena salah satunya faktor pemicunya bisa salah satunya disebabkan karena kekurangan gizi. Kekurangan gizi yang kronis yang bisa berlangsung sejak awal ibu mengandung. Kemudian pada saat ibu melahirkan, keluarlah bayi, ternyata berat badan lahir dengan panjang badan bayi tidak sesuai. Karena kalau misalnya secara medis pula, baik jenis kelamin perempuan ataupun jenis kelamin laki-laki pada bayi, kita ada taraf pengukurannya sendiri gitu. Kalau misalnya pengukuran, misalnya katakanlah bayi laki-laki kok panjang badannya kurang dari 50 dengan berat badannya sekian, itu bisa dikatakan ke arah stunting. Nanti akan kita telusur lagi. Kalau misalnya memang betul pada saat ibu hamil bayi itu memang kekurangan gizi, kemudian tidak datang ke posyandu, kemudian tablet tambah darah juga itu kan penting ya Mbak Endah, tidak dikonsumsi, itu akan menunjang terjadinya stunting. Oh begitu Bu Dokter. Yes. Jadi kalau pemahaman orang awam nih, bisa nggak misalkan stunting ini diartikan dengan kerdil? Berarti kan tadi Bu Dokter sudah menerangkan, oh ternyata barometer untuk menunjukkan bahwa dia itu stunting berarti ada ukuran-ukuran tersendiri dari baik dari diameter ukuran bayi maupun dalam hal perkembangan gizi. Terus menurut Mbak Endah seperti apa? Ya, jadi bisa kita lihat kenapa anak itu stunting atau tidak. Jadi kita lihat dari pengukurannya ya Pak ya. Pengukuran itu bisa dari panjang badan atau tinggi badan. Bedanya apa? Panjang badan itu diukur pada saat dia umur 1 sampai 2 tahun. Itu panjang badan. Lalu untuk tinggi badan itu setelah dia umur 2 tahun sampai ke 5 tahun. Begitu. Nah, itu bisa kita lihat dari indeks antropometri anak. Bisa dilihat dari Permenkes tahun 2000 nomor 2 tahun 2010. Itu ada indeks yaitu panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Kalau misalkan panjang badan atau tinggi badan menurut umur itu kurang dari umurnya, berarti anak tersebut bisa terjadi pendek ataupun sangat pendek. Itu bisa kita sebut sebagai stunting. Seperti itu. Oh begitu ya. Sudah sedikit mulai paham nih. Terus bicara tentang angka stunting di Banjarnegara atau mungkin di Kecamatan Pandanarum yang Bu Dokter tangani dengan Mbak Endah yang ditangani, sebenarnya di Kecamatan Pandanarum ini termasuk kategori yang mungkin mengkhawatirkan atau mungkin kategori yang sedang-sedang saja atau mungkin perlu tindakan preventif. Menurut Bu Dokter seperti apa, atau mungkin Mbak Endah bisa memberikan penjelasan? Ya, jadi kalau misalkan gambaran ya untuk kasus stunting sendiri di wilayah Puskesmas Pandanarum terutama, jadi setelah kita melakukan setiap bulan kan kita melakukan pengukuran ya Pak, pengukuran di posyandu itu panjang badan, tinggi badan, itu kan setelah kita
dapatkan hasilnya kita input di sebuah aplikasi yaitu EPPGPM, di mana aplikasi tersebut mencatat semua hasil penimbangan dan semua hasil pengukuran yang telah dilakukan di posyandu. Nah, dari hasil catatan tersebut kita terdapat 278 kasus di wilayah Puskesmas Pandanarum itu terakhir di bulan Juni, pengukuran di bulan Juni. Berarti lumayan banyak. Ya, lumayan banyak kalau misalkan dibandingkan dengan semua jumlah balita, yaitu sekitar 1.500 balita. Gitu. Oh begitu ya. Ternyata memang Pandanarum ini perlu perhatian serius ya Bu Dokter ya Mbak Endah. Terus bicara tentang penerapan nih, biasanya kan masyarakat awam kepengen ada regulasi atau kepengen bagaimana sih biar anak ketika lahir di Kecamatan Pandanarum ini biar tidak stunting. Mungkin dari Kementerian Kesehatan atau dari Puskesmas sendiri punya trik bagaimana biar mereka lahirnya sehat, bergizi, terus mereka menjadi generasi penerus yang setidaknya bisa dibanggakan orang tua atau mungkin setidaknya berguna bagi bangsa dan negara. Apa yang sudah dilakukan dari pihak Puskesmas Kecamatan Pandanarum? Jadi kalau misalnya kita jelas yang pertama adalah di Puskesmas Pandanarum kita sudah rutin untuk membagikan tablet tambah darah ya Mbak ya. Tablet tambah darah itu kalau untuk program Puskesmas rutin kita bagikan biasanya sekitar bulan Februari Agustus itu sasarannya tidak cuma teman-teman adik-adik yang usia SMP terutama untuk perempuan, tetapi juga untuk ibu hamil. Karena tablet tambah darah itu pertama adalah suatu tablet yang sangat-sangat sekali dibutuhkan oleh tubuh, apalagi sejak dalam fase kehamilan. Karena ketika kita kekurangan zat besi, kekurangan hemoglobin, pasti hemoglobin alias zat besi di dalam darah itu akan turun. Tapi kalau misalnya kita memberikan dengan asupan tablet tambah darah, apalagi kalau pada ibu hamil itu sangat dibutuhkan untuk asupan tablet tambah darah pada saat trimester pertama. Kenapa pada saat trimester pertama tablet tambah darah itu penting? Karena pada trimester pertama beberapa organ penting dalam manusia itu sudah mulai terbentuk. Otak, jantung, hati, paru. Itu 4 organ penting. Tapi kalau misalnya si ibu tidak konsumsi itu, di sisi lain pada trimester pertama fungsi pertumbuhan, perkembangan bayi sudah mulai diatur oleh perutnya kalau dalam kondisi hamil. Jadi peranan pemberian tablet tambah darah itu adalah sangat penting. Teman-teman bidan desa, teman-teman di puskesmas sudah biasa untuk melakukan pembagian tablet tambah darah. Kemudian yang kedua adalah kita biasa untuk membiasakan pasien melakukan cuci tangan pakai sabun. Jadi nggak cuma heboh pada saat COVID saja Pak, gitu. Ya. Karena dengan CTPS atau cuci tangan pakai sabun, pertama jadi bersih, jelas ya. Yang kedua virus, bakteri juga tidak bisa masuk. Apalagi kalau yang stunting itu adalah definisi stunting kita juga melihat dari faktor resiko sejak mengandung. Jadi apalagi kita perhatiannya kalau untuk mencegah generasi stunting, otomatis ibu hamilnya sebagai calon ibu juga mulai kita persiapkan gitu. Apalagi misalnya teman-teman yang mau melakukan pernikahan usia muda gitu ya. Iya, biasanya yang pada datang ke ruangan KIA pemeriksaan itu biasanya kita juga sudah mulai edukasi ya Mbak ya. Jadi pada saat mereka melakukan tanda tangan untuk permintaan surat untuk menikah, kita juga sudah mulai membagikan tablet tambah darah. Betul, tablet tambah darah udah kita edukasi. Jadi kalau pernikahan kan berarti proyek utamanya adalah akan menghasilkan suatu keturunan. Betul. Jadi sudah mulai kita print, kita cetak. Anda kalau misalnya menghasilkan keturunan yang sehat, yang sempurna, berarti cetakannya harus dari awal, persiapannya sudah matang, kita kasih dengan pemberian tablet tambah darah. Gitu. Oh begitu. Nah, gitu. Mbak Endah ada tambahan? Ya, boleh saya menambahkan ya Pak ya. Jadi dalam cara kita mencegah supaya anak tersebut tidak terjadi stunting, bisa kita lakukan dengan pemenuhan nutrisi pada 1000 HPK atau hari pertama kehidupan. Itu dimulai dari pada saat ibu itu hamil sampai dengan anak usia 2 tahun. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pada saat hamil bagaimana kita melakukan pencegahan di Puskesmas Pandanarum. Nah, pada saat melahirkan pun itu kita sudah mulai mencegah dengan cara melakukan IMD, Pak. Inisiasi menyusu dini, di mana kita memastikan bayi yang telah lahir tersebut sekurang dari 1 jam mendapatkan IMD. Gitu. Terus yang kedua adalah memastikan bahwa bayi tersebut dapat mendapatkan ASI eksklusif.
ya, selama usia 6 bulan. Nah, setelah itu mendapat MPASI dan dilanjutkan ASI sampai usia 2 tahun. Oke, ternyata menarik sekali pemirsa obrolan pada pagi hari ini. Bicara tentang stunting ternyata sudah menjadi tanggung jawab bersama dan sudah ada tindakan-tindakan yang sangat real, sangat nyata bagaimana dari pihak puskesmas sendiri atau mungkin dari dinas kesehatan telah melakukan upaya-upaya penurunan angka stunting di Banjarnegara atau khususnya di Kecamatan Pandanarun. Mungkin bagi yang menonton pada pagi hari ini silahkan mengedukasi kepada yang lain, barangkali tidak melihat konten ini tetapi setidaknya kita sudah bisa bermanfaat untuk orang lain ya Bu Dokter dan Mbak Endah. Dan terima kasih karena waktunya juga sudah cukup siang dan kami akhiri, mudah-mudahan podcast hari ini bermanfaat dan saya tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.